Indonesia menghadapi beberapa potensi bahaya laten termasuk kesenjangan sosial dan juga ekonomi sebagai dampak dari pandemi corona. Perlu langkah kebijakan yang strategis agar kesenjangan ini tidak menjadi bom waktu yang kemudian meledak dan menimbulkan masalah besar di tanah air. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga usai, pekerjaan rumah besar menanti terkait kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta sosial. Sebelum pandemi, jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 26 juta orang, dan saat ini angkanya melonjak menjadi sekitar 40 juta orang. Bom waktu kesenjangan sosial ini tidak hanya menjadi PR besar Indonesia. IMF beberapa waktu lalu memprediksi adanya resesi global yang akan meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin di dalam negara serta antar negara. Apalagi pertumbuhan global yang outlook-nya diprediksi minus 4,4% tahun ini adalah yang terburuk sejak Great Depression tahun 1930-an. Senada, Bank Dunia dalam rilis Economic Outlook untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik menyebut bahwa kemiskinan menjadi salah satu dari triple shock dampak pandemi. Di Asia Timur dan Pasifik, diperkirakan angka kemiskinan meningkat hingga 38 juta orang. Sebanyak 33 juta orang diprediksi akan tetap berada di garis kemiskinan meskipun seharusnya bisa dientaskan, ditambah 5 juta orang yang sebelumnya tidak masuk kategori miskin dan akan masuk ke kelompok tersebut. Di Indonesia, pemerintah menyebut bahwa berbagai program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial terus dioptimalkan untuk meredam dampak pandemi ke kemiskinan. Sementara itu rasio Gini yang digunakan untuk mengukur kesenjangan tingkat pengeluaran sebuah rumah tangga berada di angka 0,381 per Maret 2020. Oxfam dalam indeks CRI atau The Commitment to Reducing Inequality menempatkan Indonesia di peringkat 93 global. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Indeks Gini Indonesia pada 2019 berada pada 83,3%. Proporsi masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan kurang dari $10.000 Amerika Serikat mencapai 82% dan hanya 1,1% masyarakat yang memiliki kekayaan di atas $100.000 Amerika Serikat. Selain itu, hanya 115.000 orang Indonesia yang berada di top 1% pemilik kekayaan dunia, jumlah yang kecil untuk negara yang jumlah penduduknya mencapai 274 juta jiwa. Tim Liputan, Berita 1. Ya, masalah kesenjangan adalah hal yang paling mendasar pemirsa dalam mengukur kesejahteraan sebuah negara. Ini juga menjadi isu yang cukup sensitif. Ibarat bom waktu, jika tidak ada langkah tepat untuk menonaktifkannya, ini bisa membawa masalah besar bagi Indonesia. Lalu bagaimana strategi ideal untuk mencegah bom waktu ini meledak? Kita akan membahasnya bersama staf ahli Menteri Sosial Bidang Teknologi Andi Z.A. Dulung dan ekonom Wijayanto Samirin. Saya langsung saja sapa Pak Andi dan juga Pak Wijayanto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah. Baik, Mbak Popi. Alhamdulillah, baik-baik saja ya. Kita harapkan Indonesia juga baik-baik saja menghadapi pandemi. Hari ini kita bicara soal kesenjangan sosial. Kalau kita bicara soal ketimpangan, ini seperti lingkaran setan gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi ini belum beres persoalan ini, soal ketimpangan sosial dan juga ekonomi di Indonesia. Sudah lagi kita ketimpa pandemi COVID-19 ini. Saya mungkin ke Pak Andi dulu untuk persoalan ini. Kalau kita lihat data ekonomi kita, untuk penduduk miskin kita tampaknya bertambah, Pak. Walaupun memang sudah mencapai 1 digit mungkin dari tahun lalu, tapi ini bertambah. Bahkan banyak sekali ekonom yang juga memprediksi bahwa sudah ada tambahan sekitar 40 juta orang di Indonesia. Kalau menurut Kemensos sendiri, ini seperti apa datanya, Pak? Ya, jadi ya kita percaya bahwa memang dengan adanya COVID ini suatu musibah ya. Di mana alhamdulillah sebetulnya sejak 2015 sampai 2019 itu perbaikan kemiskinan dan Gini rasio itu terus kita perbaiki ya. Jadi kita tahu bahwa sejak 2015 sampai 2019 itu kemiskinan turun sampai 1 digit terakhir. Tapi karena pandemi ini, prediksi dari teman-teman ekonom sini memang memprediksikan bahwa kalau kontraksi ekonomi sampai cuma 1% di akhir tahun, ya memang akan naik menjadi sekitar 33 jutaan ya. Dari sekarang yang kita tahu ada sekitar 26
juta sekarang ini. Jadi justru disitulah pemerintah kita harus mengadakan berbagai macam program dalam rangka ya menahan ini jangan sampai terlalu jauh jatuhnya ya. Paling tidak membantu masyarakat agar daya beli mereka masih ada ya. Makanya berbagai macam program kita luncurkan. Pemerintah di 2020 ini meluncur hampir 203,9 triliun ya untuk berbagai macam bansos yang kita laksanakan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Oke, saya mengacu kepada data indeks sebenarnya. Ini ada Fighting Inequality, the Time of COVID-19. Sebenarnya ini dibuat dalam laporan Oktober 2020 ini, Pak Andi. Bahwa organisasi ini menemukan pandemi virus corona ini memberikan dampak yang sangat besar sekali pada negara-negara yang tidak siap untuk menanganinya. Mungkin pasti tidak semua negara siap untuk menanganinya. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Ya, jadi kan ada dua nih ya. Satu menangani COVID-nya sendiri ya, yaitu yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kedisiplinan masyarakat dalam rangka penyebaran COVID itu sendiri. Yang kedua adalah penanganan yang terdampak ini. Jadi kita tahu bahwa dengan kondisi seperti ini berarti ada kontraksi ekonomi pelemahan, ada banyak PHK, ada banyak pabrik tutup. Nah, ini berarti ada dampak kepada masyarakat, daya belinya hilang. Nah, ini yang Kementerian Sosial dan pemerintah dalam Kementerian Sosial ini masuk menciptakan berbagai macam program agar ini bisa kita tahan, mereka masih punya daya beli gitu. Nah, ini tentu juga kita menahan jangan sampai ketimpangan ini juga makin tinggi. Karena kenapa? Persoalan kita kan seperti yang Anda tadi sebutkan bahwa bukan hanya kemiskinan tapi juga ketimpangan gitu lah. Dan ketimpangan ini biasanya itu selalu dari policy. Siapa yang bisa memanfaatkan policy itu dengan baik, dia akan berhasil, dan yang tidak bisa ya akan terpuruk. Nah, ini membuat jurang ketimpangan. Tetapi kami percaya dengan bansos yang makin luas kita sebarkan dengan tepat sasaran, itu insya Allah akan mengurangi juga Gini rasio ini, memperbaiki Gini rasio agar tidak semakin lebar. Gitu. Oke, saya ke Pak Wijayanto. Pak, Anda sebagai orang yang dulu pernah menjadi bagian juga dari pemerintah, kemudian sekarang juga melihat bagaimana ekonomi Indonesia secara makro lah begitu. Bagaimana Anda melihat ini kenyataannya di lapangan dan juga ketimpangan yang terjadi di Indonesia ini supaya ini jangan menjadi bom waktu yang tidak bisa cepat segera kita atasi? Ya, makasih Mbak Popi. Jadi memang negara kita ini mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan ekonomi stuck di level 5% gitu ya, sulit tumbuh untuk lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir, bahkan kecenderungannya makin rendah gitu ya. Nah, refleksi dari penurunan pertumbuhan ekonomi itu juga bisa kita lihat dari angka pengangguran, kemudian angka kemiskinan yang memang penurunannya terjadi, tetapi juga semakin flat begitu. Bahkan kalau kita lihat angka Maret, itu angka pengangguran, angka kemiskinan meningkat. Padahal Maret itu impact dari pandemi belum terasa. Jadi even tanpa pandemi pun sebenarnya angka-angka indikator sosial, kalau kita lihat tadi Gini Index, kemudian kemiskinan, pengangguran itu sudah memburuk. Nah, pandemi ini memberikan tambahan tantangan bagi pemerintah untuk mencoba menahan laju perburukan tersebut. Jadi ini tugas yang tidak mudah ini Pak Andi dan tim di Kementerian Sosial untuk melakukan berbagai program. Nah, beberapa program sudah dilakukan sejak zaman pemerintah Pak Jokowi term pertama, tetapi memang selalu ada beberapa kendala. Yang paling nyata itu adalah koordinasi dan tumpang tindihnya. Begitu banyak program-program di bidang sosial, kesehatan gitu ya. Sebagai contoh misalnya bagaimana kita menekan angka stunting gitu ya. Dianalisis oleh World Bank itu ada puluhan program yang dilakukan oleh berbagai instansi untuk hal yang sama. Nah, ini menimbulkan duplikasi program gitu ya, inefisiensi dan lain sebagainya. Jadi satu hal yang perlu menjadi fokus pemerintah ketika kita berbicara masalah penanganan kemiskinan, pengangguran, kemudian
isu-isu sosial itu adalah koordinasi. Jangan sampai begitu banyak program itu duplikasi sehingga secara anggaran juga tidak efisien dan impact-nya juga tidak seperti yang kita harapkan. Tapi sebagai garis bawah, situasi kita saat ini tidak mudah dan kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ada kekurangan di sana-sini, tetapi pandemi ini bukan sesuatu yang terprediksi gitu ya, dan muncul seketika secara masif. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Oke, saya ingin minta tanggapannya Pak Andi soal ini. Gini rasio kita ini semakin melebar begitu ya, kemudian juga ada prediksi dari Bank Dunia sendiri dalam Economic Outlook akhir September lalu bahwa akan bertambah jumlah angka kemiskinan di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Nah, ini Kemensos menghadapi dan juga menanggapinya seperti apa dengan survei dari Bank Dunia ini? Ya, pertama soal Gini rasio ya. Sebenarnya Gini rasio kita itu membaik ya sejak 2017 ya. Itu membaik, yang dari 0,4 itu bergeser pelan turun sampai terakhir itu September 2019 0,380. Nah, hasil Maret kemarin itu memang naik. Jadi seiring dengan kenaikan angka kemiskinan sedikit kemarin, itu memang naik juga menjadi 0,381. Ya. Nah, saya kira memang ini kalau dari evaluasi kami bahwa semakin selama menurunkan angka Gini rasio 2017 itu kita perhatikan dan apa yang kami lakukan di Kementerian Sosial bahwa semakin masif kita lakukan bansos ini dan tepat sasaran karena data untuk sebagai database untuk pemberian bantuan itu kita perbaiki terus-menerus, itu juga akan memperbaiki Gini rasio ini. Gitu lah. Nah, tapi kalau yang sekarang ini mulai Maret kemarin itu saya kira ini musibah ya, musibah. Tetapi betul apa yang disampaikan tadi Pak Wijayanto bahwa Maret itu belum terasa betul, tetapi jangan salah, Maret itu adalah saat BPS melakukan Susenas. Jadi di Maret itulah saat, dan di situ memang pandemi sudah mulai dibicarakan bahwa ada masalah pandemi, kemudian mulai terjadi kontraksi ekonomi saya kira. Nah, dan kenyataannya memang kalau ada keterlambatan bantuan dalam waktu dekat itu memang cepat sekali pengaruhnya ya bagi orang miskin. Ya, jadi ada memang bahwa bagi orang miskin ini mereka ini masih sangat membutuhkan bantuan, khususnya yang di bawah angka garis kemiskinan. Ini sudah sekian tahun kita perhatikan bahwa kalau ada keterlambatan sedikit bansos itu ada perubahan juga akan mempengaruhi di kemiskinan. Sehingga memang BPS juga mengakui bahwa perubahan-perubahan ini kemiskinan bisa diperbaiki dari angka perubahan ekonomi ini kemiskinan ini bisa diperbaiki dari bansos yang kita sebarkan kepada masyarakat, distribusikan kepada masyarakat. Oke. Jadi dengan perbaikan-perbaikan data yang kita lakukan, kemudian bantuan sosial juga kita perluas. Kita tahu bahwa kita punya reguler tadinya membantu hanya 20 juta, sekarang kita tingkatkan sampai 30 juta keluarga yang kita bisa bantu. Ya, keluarga ya, bukan orang, tapi keluarga. Dan ini harapan kita, insya Allah mudah-mudahan walaupun terjadi kontraksi ekonomi seperti prediksi bahwa akan meningkat jumlah kemiskinan dengan penurunan angka kemiskinan ini, angka ekonomi ini sampai 1%, mudah-mudahan ini tidak sangat buruk lah kondisi yang kita hadapi, khususnya masyarakat yang di bawah ini. Ya, Pak Andi, kan soal bansos, soal serapan anggaran ini kerap kali juga ditujukan begitu ke pemerintah bahwa serapannya ini kurang maksimal atau tidak tepat sasaran, atau tadi yang seperti Pak Wijayanto bilang ada koordinasi dan juga tumpang tindih. Ini kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah yang saat ini sulit sekali, banyak sekali masyarakat yang menuding itu. Bagaimana Kemensos mengadres soal ini? Jadi kembali ke masalah data, kalau yang disampaikan tadi Pak Wijayanto itu contoh kasus itu adalah penanganan stunting. Nah, penanganan stunting ini kan memang tidak bisa ditangani oleh satu kementerian, tapi harus berbagai macam kementerian, dan memang sebetulnya ada banyak program yang ada di kementerian itu sudah bisa memberikan efek kepada perbaikan stunting.
Nah, itulah kemarin makanya ada penanganan bahwa program ini harus dikoordinasikan dengan baik supaya bisa berdampak lebih bagus gitu loh. Ya, contohnya Kementerian Sosial sekarang sedang memikirkan bagaimana beras yang kita bagikan ke masyarakat ini nantinya itu bisa ada misalnya apakah mengandung vitamin, misalnya fortifikasi. Ini juga kita sudah pikirkan. Nah, ini dalam rangka juga menekan angka stunting gitu loh. Jadi semua sedang kita pertimbangkan. Nah, kemudian ada yang menarik tahun depan, insya Allah itu ada perbaikan data kita. Jadi sekarang ini Kementerian Sosial itu memegang data kurang lebih 100 juta masyarakat 40% paling bawah. Nah, insya Allah tahun depan ini akan disensus ulang, diperbaiki datanya. Nah, mudah-mudahan dengan perbaikan data ini DTKS kita makin baik, insya Allah juga akan memberikan dampak pada pendistribusian bantuan yang lebih tepat sasaran. Dan harapan kita tentunya akan berdampak kepada perbaikan ketimpangan tadi, gini rasio, dan perbaikan kemiskinan. Oke, saya ingin tanggapan Pak Widja soal ini. Silakan Pak Widja. Saya melihat pemerintah idealnya mengkombinasikan upaya-upaya yang sifatnya short term dan long term ya. Bansos dan lain sebagainya itu sifatnya short term dan sangat mahal gitu ya. Karena ini betul-betul dari APBN kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Ini bagus untuk kondisi COVID seperti ini, tetapi ke depan kalau terus bansos yang menjadi andalan, maka secara fiskal kita akan sangat kesulitan. Jadi program-program penguatan empowerment yang sekarang ini juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah perlu dikedepankan juga begitu. Karena mereka yang miskin didorong untuk bisa membantu dirinya sendiri begitu ya, dengan empowerment. Jangan sampai mereka tergantung dengan bantuan langsung tunai, dengan bansos, dan lain sebagainya. Kita juga harus lihat bahwa sekarang yang dihadapi pemerintah itu tidak mudah terkait dengan upaya mengentaskan kemiskinan. Karena kedalaman kemiskinan di Indonesia ini sangat besar. Artinya mereka yang dekat dengan garis kemiskinan sudah terbantu dan sudah menjadi di atas garis kemiskinan. Nah, perjuangan kita untuk menurunkan tingkat kemiskinan ini adalah dealing dengan mereka-mereka yang jauh di bawah garis kemiskinan, dan ini perlu resources yang luar biasa besar begitu. Nah, apalagi dalam situasi COVID seperti sekarang ini, diperkirakan oleh Bappenas sendiri, Pak Menteri mengatakan bahwa jumlah pengangguran akan meningkat begitu ya. Nah, ini rentetan penutupan perusahaan, pengurangan karyawan, ini juga dampaknya akan sangat panjang. Program-program untuk menahan laju pergeseran struktur ekonomi itu perlu dilakukan, misalnya dengan mendorong UKM-UKM untuk tetap survive, kemudian mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan program-program bagi masyarakatnya. Jadi instead of selama ini kita terlalu fokus menggunakan program dari pemerintah pusat, empowerment pemerintah daerah itu mestinya ke depan perlu dikuatkan. Apa yang saya sampaikan ini sudah dimulai oleh pemerintah. Hanya saya perlu dikuatkan supaya tidak terlalu tergantung kepada bansos, mengingat fiskal capacity kita yang semakin berat. Jadi tax ratio kita turun terus, sekarang di bawah 2%, hutang sudah mulai meningkat. Kalau ini berlanjut begitu, maka fiskal kita akan semakin kesulitan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin minta tanggapan dari pemerintah atau Pak Andi nanti untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Widja. Tapi usai jeda, pemirsa, kita jeda sebentar. Tetaplah di sini.